Anda misalkan sudah punya istri, ada perempuan lain Anda panggil sayang. Bagaimana perasaan istri Anda? Oleh karena itu, bagaimana hukum sesungguhnya memanggil sayang kepada perempuan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Jumpa lagi dengan saya Ustadz Guys. Seperti biasa dalam Maljum atau malam Jumat bersama dengan Ustadz Guys. Kali ini kita akan membicarakan hukum bagaimana memanggil sayang kepada perempuan lain. Ya. Apalagi kalau misalkan perempuan lain itu adalah istri orang. Atau misalkan Anda statusnya sudah jadi suami, kemudian memanggil sayang kepada seorang perempuan yang katakanlah tidak memiliki pasangan. Ya, jadi begini, ya, hukum asal segala sesuatu itu diperbolehkan, ya, kecuali jika ada nas atau teks Al-Quran maupun hadis yang mengharamkannya. Kalau ada teks yang mengharamkannya, maka itu menjadi haram. Ya. Jangan makan babi, itu jelas di Al-Quran ada. Nah, untuk hal-hal lain, ya, maka kemudian ini perlu dilakukan semacam istihad. Nah, dalam hal ini, ya, persoalan memanggil sayang atau apa dan lain sebagainya itu, kalau di dalam kajian usul fikih itu namanya saddud dari'ah ataupun tindakan preventif. Yang haramnya itu kan sebetulnya zina. Yang Anda bisa saja mendebat saya, apa hubungannya zina dengan manggil sayang? Betul sekali. Tidak ada hubungannya. Jauh sekali hubungannya antara manggil sayang dengan zina. Tapi di dalam Islam itu ada juga kaidah fikih yang berbunyi al-aslu fil abdo at-tahrim. Hukum asal di dalam persoalan seksualitas itu adalah haram. Sehingga apa? Sehingga hal-hal yang menuju kepada arah tersebut apabila tidak jelas-jelas halalnya, maka ini perlu disaddud dari'ah, diblokade, ditutup kemungkinannya. Nah, dalam hal ini ketika misalkan Anda memanggil sayang kepada perempuan lain yang bukan istri Anda, maka potensi menuju ke arah berikutnya, ya, naudzubillahi min dzalik, sampai ke prosesi zina itu, ini jangan sampai terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah potensi fitnah yang bisa terjadi. Fitnah yang saya maksud itu bukan berarti saya menuduh orang lain berbuat semacam ini, itu namanya fitnah. Ini adalah fitnah dalam skala yang lebih besar. Fitnah yang berarti kerusakan kadar keislaman Anda. Nah, contohnya adalah semacam ini. Anda misalkan sudah punya istri. Ada perempuan lain Anda panggil sayang. Bagaimana perasaan istri Anda? Kalau dibalik, istri Anda sudah punya Anda sebagai suami, ada cowok lain dia panggil sayang. Bagaimana perasaan Anda? Ada hati yang harus selalu dijaga antara kedua belah pihak. Belum lagi kalau misalkan Anda punya anak, kepergok oleh anak Anda, ya, Anda manggil sayang kepada perempuan lain. Istri Anda mungkin tidak cemburu, apa sih, biasa suami saya mah suka bercanda. Apakah anak Anda paham? Anak Anda akan bertanya-tanya, kemudian timbul dalam pikiran dia, wah, kok bapakku begini, sembarangan memanggil sayang kepada orang lain. Padahal panggilan sayang itu merupakan sesuatu yang sangat spesial. Nah, itu dari sisi pelaku. Dari sisi yang dipanggil sayang, ingat, ya, para SJW, Social Justice Warriors, yang biasanya itu ngumpulnya di Twitter, ya, para feminis itu sering banget mengingatkan kepada kita, jangan panggil sayang kepadaku. Ku artinya jangan panggil sayang kepada seorang perempuan begitu. Karena apa?
memanggil sayang kepada perempuan, kata feminis ini menunjukkan bahwa perempuan tersebut lemah sehingga menjadi makhluk yang harus dirawat, disayangi, dan lain sebagainya. Jadi SJW itu, para kaum feminis itu, ini justru mereka tidak merasa tersanjung ketika dipanggil sayang, tapi malah justru ya merasa tersinggung. Bagi yang bukan SJW, bagi yang bukan feminis, seandainya misalkan ada seorang perempuan dipanggil sayang, ini pun kan sebetulnya bisa menimbulkan fitnah. Fitnah yang saya maksud misalkan, kalau misalkan dia itu suka, dia bisa baper. Kalau sudah baper, waduh, fitnahnya bisa lebih besar lagi. Kalau misalkan dia tidak suka, justru dia akan berpotensi merasa dilecehkan. Oleh karena itu, bagaimana hukum sesungguhnya memanggil sayang kepada perempuan lain? Betul, saya tidak bisa mengatakan bahwa ini haram. Tetapi sesudah saya menjelaskan bahwa semuanya ini memiliki potensi bahaya, baik itu bahaya fitnah atau lebih jauh lagi bahaya zina, maka bolehlah kita simpulkan bahwa jawabannya itu sebaiknya hal tersebut dihindari. Apalagi ya itu tadi, ada hati yang mesti kita jaga. Hati perempuan tersebut, hati istri kita, hati anak-anak kita, hati mertua kita, dan hati-hati tetangga-tetangga kita semua itu, apalagi hatinya Bu RT. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.